Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan yang senilai. Oke, silakan like and subscribe yang belum ya. Nah, pertama kali kita akan membicarakan apa arti dari senilai itu. Kita sering mendengar pecahan yang senilai. Apa arti senilai itu? Contoh, 5 ditambah 7 itu sama dengan berapa? Itu sama dengan 12. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. Itu artinya bahwa 5 ditambah 7 itu senilai dengan 12. Yang kedua, 12 dikurangi 9 itu sama dengan 3. Apa artinya bahwa 12 dikurangi 9 itu senilai dengan 3? Nih, ada pecahan seperempat ditambah 2/4. Karena penyebutnya sama, ini akan sama dengan penyebutnya tetap 4. Yang atas 1 tambah 2 sama dengan 3. Apa artinya? Berarti seperempat tambah 2/4 itu senilai dengan 3/4. Itu artinya senilai. Jadi, dua hal dikatakan senilai kalau memang nilainya sama. Ya, tuh. Sekarang kita lanjutkan kepada pecahan. Perhatikan lingkaran berikut. Ini ada sebuah lingkaran dibagi dua bagian yang sama besar. Yang terarsir itu adalah yang diarsir adalah satu bagian dari dua bagian yang ada. Maka bagian yang diarsir itu menyatakan pecahan berapa? Yang diarsir satu bagian dari dua bagian yang ada. Maka pecahan ini, bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan setengah. Berikutnya, tetap ini ada lingkaran, kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Yang diarsir itu sekarang ada 2 dari 4 bagian yang ada. Maka bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan yang diarsir itu 2 bagian dari 4 bagian yang ada. Maka yang diarsir itu adalah menyatakan pecahan 2/4. Kemudian lagi, Anda perhatikan ini sama lingkaran, dibagi menjadi 6 bagian yang sama besar, kemudian yang diarsir ada 3 bagian, dari 6 bagian yang ada, maka bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan yang diarsir itu 3, yang diarsir itu 3 dari 6 bagian yang ada. Maka pecahan ini, bagian yang diarsir ini menyatakan pecahan 3/6. Selanjutnya, kita perhatikan bahwa dari lingkaran yang pertama, bagian yang diarsir, lingkaran yang kedua, bagian yang diarsir, dan bagian yang diarsir pada lingkaran ketiga, itu persis sama besarnya luasnya. Maka sebenarnya adalah ketiga arsiran ini luasnya sama. Dari luas keseluruhan juga sama dari 1, 2, dan 3. Apa artinya berarti? Ketiga pecahan ini adalah sama karena memang daerahnya sama. Oh, itu berarti dapat kita simpulkan bahwa pecahan ini, yang pertama pecahan setengah itu akan sama dengan 2/4. Demikian juga dengan yang ketiga, berarti 2/4 ini sama saja dengan 3/6. Ya. Nah, berarti setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah setengah itu senilai dengan 2/4, juga senilai dengan 3/6. Nah, dengan demikian, pecahan setengah itu senilai dengan 2/4 juga senilai dengan 3/6. Itu artinya pecahan yang senilai. Jadi memang nilainya adalah sama. Nah, berikutnya. Tadi kita sudah punya ini, ya, setengah sama dengan 2/4 sama dengan 3/6. Ya. Anda perhatikan bagaimana sih kita menentukan pecahan lain yang senilai. Anda perhatikan dari kiri ke kanan. Ini setengah.
penyebutnya 2 menjadi 2/4, menyebutnya 4. Kalau kita perhatikan, yang atas 1 menjadi 2. Ternyata pecahan 2/4 itu dapat kita peroleh dari setengah dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan 2. Jadi 1 kali 2 itu 2, 2 kali 2 itu 4. Jadi setengah sama dengan 2/4. Yang kedua, setengah ternyata senilai dengan 3/6. Ya, Anda perhatikan, ini penyebutnya yang pertama penyebutnya 2, di sini 6, itu dapat diperoleh dengan mengalihkan dengan 3. Begitupun yang atas 1 menjadi 3 dapat diperoleh dengan kalikan 3. Maka cara yang pertama untuk menentukan pecahan yang senilai, yang pertama adalah kita bisa mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Jadi setengah ya, untuk mencari pecahan yang senilai, kita boleh mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang pertama, kita kalikan dengan 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, berarti 2/4. Kalau kedua-duanya kita kalikan 3, 1 kali 3, 3, 2 kali 3, 6. Jadi cara yang pertama adalah boleh mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, asalkan tidak dengan 0. Kemudian yang kedua, kalau kita baca dari kanan ke kiri, tadi 3/6 sama dengan 2/4 sama dengan setengah. Kita perhatikan yang ini. 3/6 senilai dengan setengah. Ini penyebutnya 6, di sini 3. Itu dapat kita peroleh 6 dibagi 3. Ternyata juga kalau 3 kita bagi 3 juga akan menghasilkan 1. Jadi kita boleh membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama asalkan tidak 0. Jadi 3/6 ke atas dan bawah kita bagi 3 jadi 2. Ini 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka 3/6 senilai dengan setengah. Demikian juga yang ini. 2/4 itu sama dengan setengah. 2 dibagi 2 itu 1, 4 bagi 2 itu 1. Dengan demikian, maka yang kedua, untuk menentukan pecahan yang senilai adalah kita boleh membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, tapi bukan 0. Misalkan sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 3, asalkan kedua-duanya dapat dibagi dengan bilangan tersebut. Itulah cara menentukan pecahan yang senilai dari pecahan yang diketahui. Contoh, kita akan menentukan pecahan yang senilai dengan sepertiga. Seperti tadi, kalau kita mengalihkan ya, pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama, misalkan 1 kalikan 2 berarti 2. Kalau yang atas kalikan 2, di bawah juga kalikan 2. 3 kali 2 itu 6. Maka sepertiga itu senilai atau sama dengan 2/6. Kalau kita akan mencari lagi, tadi ini dikalikan 2, sekarang misalnya akan saya kalikan 3. 1 kali 3 berarti 3. 3 kali 3 jadi 9. Nah, ya. Jadi itulah pecahan yang senilai. Contoh yang lain lagi, misalkan 6/24. Kita sama-sama kalikan 2, misalkan 6 kali 2 itu 12. 24 dikali 2 itu 48. Maka 6/24 sama dengan atau senilai dengan 12/48. Boleh juga, karena ini sama-sama punya faktor 2, boleh kita membagi di atas bagi 2, di bawah bagi 2. 6 dibagi 2 itu 3, 24 dibagi 2 itu 12. Jadi inilah pecahan yang senilai. Nah, contoh lain adalah tentukan 3 pecahan yang senilai dengan 2/5. Mudah seperti tadi kan? Ke atas yang pembilang dan penyebut kita kalikan dengan bilangan yang sama. Misalkan sama-sama kalikan 2. 2 kali 2, 4. Ya. 5 kali 2, 10. Jadi ini senilai. Yang lain lagi adalah kalau sama-sama dikalikan 3. Berarti 2 kali 3 itu 6. 5 kali 3 itu 15. Satu lagi, misalkan asalkan bilangnya sama, misalkan 2 kalikan 10, sama-sama kalikan 10, 2 kali 10 maka 20. Karena yang atas kalikan 10, di bawah juga kalikan 10. 5 kali 10 sama dengan 15.
Jadilah inilah pecahan yang senilai. Contoh lagi adalah pecahan yang senilai dengan 3/8. Sama-sama kalikan 2, maka 3 kali 2 sama dengan 6. 8 kali 2 adalah 16. Kemudian kalau kita kalikan 3, 3 kali 3 itu 9, 8 kali 3 itu adalah 24. Misalkan lagi saya kalikan 5, 3 kali 5 itu 15. Ya. Kemudian 8 kali 5 itu 40. Jadi itulah pecahan yang senilai. Oke, ya. Contoh yang lain lagi, ini bisa kalikan 2, misalkan 16. Yang bawah kalikan 2 itu adalah 24. Kemudian ini kalikan 3, misalkan 8 kali 3 itu 24. 12 kali 3 itu 36. Atau juga karena ini punya faktor yang sama, punya faktor sekutu 2, maka saya bagi atas dan bawah dengan 2. Karena tadi boleh mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. 8 bagi 2 itu 4. 12 bagi 2 itu 6. Tuh. Terakhir, ini misalkan, ini sama-sama genap, saya bagi 2, berarti ini 7, misalkan ya. Ini bagi 2 itu 10. Karena 3 pecahan yang diminta, kalikan 2, misalnya kalikan 2 itu 28, yang bawah kalikan 2 itu 40. Kalau yang atas kalikan 5, misalkan 14 kali 5 berarti adalah 70. Sedangkan 20 kali 5 itu 100. Nah, itulah pecahan yang senilai. Contoh lain, variasi soal yang lain. Tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3 dan pecahan yang senilai dengan 4/5 yang penyebutnya sama. Jadi, kita suruh menentukan pecahan yang senilai dengan 2/3, kemudian kita menentukan pecahan yang senilai dengan 4/5, tapi nanti penyebutnya adalah sama. 2/3, kita cari pecahan yang senilai dengan 2/3. Ya. 2/3 misalnya kalikan 2 berarti 4/6. Ya. Sementara kalau 4/5 yang senilai dengan 4/5 kalau kalikan 2 itu 8. Maaf, ini 8 kalikan 2/10. Ini penyebutnya 6, di sini 10. Belum sama. Kita cari yang sama. Misalkan ini kalau kalikan 3. 2 kali 3 itu 6. 3 kali 3 itu 9. Belum sama. Saya kalikan 4. 2 kali 4 itu 8. 8 ya. 3 kali 4 itu 12. Ini sudah 8/12. Oke, yang di sini juga jalan. Ini kalikan 3. 4 kali 3 itu 12. 5 kali 3 itu 15. Di sini 12, ini 15, tidak sama. Berarti kita cari lagi yang senilai. Ini tadi dikalikan 4, kita sekarang kalikan 5. 2 kali 5 itu 10. Sedangkan 3 kali 5, 15. Ini ternyata penyebutnya sama. Berarti yang dimaksud ini adalah ini. Jadi pecahan yang senilai dengan 2/3 itu 10/15. Pecahan yang senilai dengan 4/5 itu 12/15. Ini penyebutnya sama. Bukan berarti dua pecahan itu sama, tapi mencari pecahan lain yang senilai dan berpenyebut sama. Contoh yang lain lagi adalah tentukan pecahan yang senilai dengan 3/4 dan pecahan yang senilai dengan 5/6 yang berpenyebut sama. Seperti tadi, 3/4. Kalau kita kalikan 2, sama-sama kalikan 2. 3 kali 2 itu 6. 4 kali 2 itu 8. Kemudian 5/6, kalau saya kalikan 2, ini 10. Ini per 6 kali 2, 12. Ini penyebutnya 8, di sini 12. Tidak sama. Kita cari pecahan lain yang senilai. Kalau kita kalikan 3, 3 kali 3 itu 9. 4 kali 3, 12. Ternyata sudah sama. Ini penyebutnya 12, ini juga 12. Ya. Nah, yang tadi tentukan pecahan yang senilai dengan 2/3 dan pecahan yang senilai dengan 4/5 yang berpenyebut sama. Kita tadi sudah mempunyai ini.
yaitu 2/3 sama dengan 10/15 dan 4/5 sama dengan 12/15. Ini kan penyebutnya sudah sama. Ternyata untuk menentukan penyebut yang menentukan pecahan yang senilai dengan penyebut sama, maka penyebutnya itu diambil KPK dari penyebut yang pertama dan yang kedua. Ini penyebutnya 3, ini penyebutnya 5, maka kita bisa menentukan pecahan yang senilai dengan ini dengan penyebutnya sama, yaitu penyebutnya dibuat KPK dari 3 dan 5, yaitu 15. Ternyata 15 itu KPK dari 3 dan 5. Ya. Dengan demikian, kalau misalkan ada soal, tentukan pecahan yang senilai dengan 5/9 dan pecahan yang senilai dengan 9/12 yang berpenyebut sama. Maka cari KPK 9 dan 12 itu berapa? Yaitu berapa KPK-nya? 36. Bagi yang lupa cara menentukan KPK, Anda bisa lihat di video saya sebelumnya tentang menentukan KPK. Ya, KPK dari 9 dan 12 adalah 36. Maka 5 per maaf ini 5/9 ya, ini maaf ini 5/9 itu dapat dibuat menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut 36. Ini 9, ini 36 kali berapa 9 menjadi 36 dikalikan 4. Karena yang bawah kalikan 4 maka di atas juga kalikan 4. 5 kali 4 itu adalah 20. Nah, sedangkan 9/12 yang ini pecahan kedua, kita buat pecahan yang senilai dengan penyebutnya adalah KPK dari 9 dan 12 tadi adalah 36. 12 menjadi 36 itu dikalikan 3. Maka yang atas juga kalikan 3. 9 kali 3 adalah 27. Oh, ternyata ini apa namanya? Penyebutnya sudah sama. Nah, cara menentukan cara menentukan pecahan yang senilai dengan penyebut sama ini penting nanti untuk Anda paham pada penjumlahan atau pengurangan pecahan campuran yang penyebutnya tidak sama. Nanti kita akan menggunakan bagaimana cara menentukan pecahan lain yang senilai dengan berpenyebut sama. Begitu, nanti kita akan lanjutkan dengan penjumlahan atau pengurangan pecahan yang penyebutnya tidak sama. Terima kasih. Sebelum diakhiri, silakan yang belum subscribe ya silakan di subscribe. Terima kasih.